Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan penuh semangat untuk mbak-mbak dan besti-besti aku yang sudah berkenan untuk menyimak video materi yang ketiga ini. Izin saya Wince Susmira untuk menyampaikan sesi ketiga ini dengan judul menyusun pesan agar mudah dipahami. Nah, sekali lagi saya ingatkan, mbak-mbak dan besti-bestiku, aku berbagi bukan berarti aku lebih paham, kemudian lebih sempurna, dan lebih bisa, ataupun lebih mahir, tidak. Di sini intinya kita saling berbagi dan saling mengisi, kemudian saling menginspirasi. Nah, pada sesi ketiga ini adalah sesi di mana untuk menguatkan sesi 1 dan sesi 2. Mudah-mudahan teman-teman dan besti-besti aku sudah menyimak materi yang kedua dan sudah praktek dari materi 1 dan materi 2. Cuman saya belum menerima video untuk materi kedua. Mudah-mudahan segera dikirim ya, untuk kita lihat kemajuan ataupun progres dari mbak-mbak dan besti-besti ketika melakukan public speaking. Nah, di materi ketiga ini, menyusun pesan agar mudah dipahami. Nah, bicara pernah ya kita melihat ada seorang pemateri ataupun penceramah atau siapa saja yang menjadi narasumber, misalnya dia lagi berbicara panjang lebar, tetapi kita tidak paham dengan apa yang dia sampaikan. Kemudian pesan yang disampaikan itu seolah-olah tidak ada benang merahnya, tidak ada titik-titik yang akan kita ambil ataupun insight yang bisa kita ambil. Pernah nggak seperti itu? Pernah ya? Pernah. Karena seseorang yang bisa jadi dia pintar, tapi belum tentu dia bisa menyampaikan dengan baik apa yang ada di dalam pikirannya ataupun apa yang ada di dalam hatinya. Nah, itulah pentingnya kita menyusun pesan itu agar mudah dipahami oleh audiens. Dan untuk kesempatan ini, saya izin mengingatkan juga, kita melakukan public speaking itu bukan cuma soal teknik. Kalau tekniknya banyak sekali ya untuk kita meningkatkan kepercayaan diri, kemudian teknik bagaimana kita membuat orang lain fokus dengan hook, pertama membuka misalnya ya, itu banyak sekali tekniknya. Tetapi ternyata public speaking ini bukan cuma soal teknik, tapi amanah kata yang akan kita pertanggungjawabkan. Jadi teman-teman, mbak-mbak dan bestiku, maka perlulah kita menyiapkan pesan apa sih yang mau kita sampaikan ke audiens kita. Dan untuk pertemuan sesi ketiga ini, saya ingin membahas satu pesan, yaitu paham. Bagaimana audiens paham, dan hari ini kita juga akan membahas paham. Apa itu paham? Paham itu adalah pahami audiens. P-nya pahami audiens. Sebelum kita mengisi acara, sebelum kita memulai menjadi entah penceramah, entah itu narasumber, kita harus paham dulu siapa sih audiens saya kira-kira. Cari dulu latar belakang audiens yang akan kita hadapi itu siapa. Seperti halnya saya pada hari ini, audiens saya adalah seeker, saya adalah ibu-ibu profesional, artinya dari komunitas. Nah, tentunya ini akan berpengaruh ke cara saya menyampaikan pesan, kemudian cara saya melakukan pendekatan dengan audiens saya tentu berbeda. Dan ketika saya diundang sebagai narasumber misalnya di suatu acara yang isinya ibu-ibu dan wanita. Dan ibu-ibu di situ macam-macam, ada ibu yang dari cuman di ranah domestik, ada juga yang di ranah publik. Nah, tentunya saya juga harus memilih kata-kata yang akan saya gunakan, kemudian pendekatan yang akan saya gunakan juga akan berbeda. Dan beda lagi ketika saya menghadapi mahasiswa
keperawatan. Nah, tentunya kalau menghadapi mahasiswa saya akan banyak menggunakan kata-kata medis misalnya, dan mereka insya Allah paham. Tapi ketika saya berhadapan dengan orang lain, masyarakat umum, saya tidak bisa menggunakan bahasa yang sama. Jadi itulah pentingnya kita memahami siapa audiens kita dan bagaimana kita melakukan pendekatan dengan audiens ketika kita sudah tahu siapa audiens kita. Kemudian ambil satu pesan utama. Nah, pesan apa yang ingin kita sampaikan pada pertemuan ini? Kalau saya hari ini yang ingin saya sampaikan adalah paham. Jadi bagaimana mbak-mbak, besti-bestiku, dan teman-temanku bisa membuat pesan itu bisa dipahami oleh orang lain. Dan caranya dengan paham. Kemudian hidupkan dengan kata dan bahasa yang tepat. Seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jangan salah pilih kata dan jangan juga menjadi orang lain ketika kita ingin menyampaikan sesuatu. Kadang kita melihat, wah kok enak ya melihat dia bicara, bahasa yang digunakan itu keren gitu ya. Tapi jangan, kita nggak perlu harus menjadi orang lain untuk ketika kita menyampaikan sesuatu. Karena bisa jadi itu nggak pas dengan gaya kita. Tapi tetap menjadi diri sendiri dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens kita. Jadi pilihlah kata dan bahasa yang tepat. Misalnya audiens kita adalah orang tua-tua yang memang bahasanya adalah bahasa Jawa. Nah, usahakan ketika kita menyampaikan materi itu menggunakan bahasa Jawa. Kalau saya nggak bisa bahasa Jawa, saya akan mundur dengan sendirinya. Jadi daripada kita ngomong terus orang nyimak tapi mereka nggak paham, pesan yang ingin kita sampaikan juga nggak sampai, jadi mending mundur, mending yang lain saja yang menyampaikan materi. Tapi kalau misalnya yang kita hadapi adalah orang-orang yang bisa bahasa Indonesia, boleh silakan kita mengambil peran itu ya. Jangan memaksakan diri, padahal kita tahu kita tidak mampu, tapi kita paksakan juga akhirnya akan hancur dan tujuan pun tidak akan tercapai. Jadi penting ya pilih bahasa dan kata. Kemudian atur struktur pesan. Nah, ini atur struktur pesan ini penting, di mana dimulai dari pembukaan, isi, dan penutup. Pembukaan biasanya banyak yang menggunakan hook. Nah, hook ini ada di 1 atau 2 menit pertama, boleh dengan pantun, boleh dengan kata-kata yang quote boleh, atau boleh juga dengan storytelling tapi dengan POV yang menarik perhatian audiens. Ini perlu dilatih teman-teman, nggak bisa sekaligus bisa, tapi untuk mengatur struktur pesan ini kita bisa latihan untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk struktur pesan ini saya punya pesan untuk teman-teman dan mbak-mbak, kita boleh membuka suatu sesi dengan storytelling, kemudian boleh juga dengan mengambil atau menyampaikan hasil penelitian, atau boleh juga dari sumber atau referensi yang pernah saya baca, itu juga boleh. Nah, itu pentingnya tadi kita melihat audiens kita. Kalau audiens kita ibu-ibu yang urusan sehari-harinya hanya di rumah, kemudian di dapur, itu mungkin kita perlu dengan storytelling. Itu sudah bisa menggugah emosinya audiens. Tapi ketika yang kita hadapi adalah ibu-ibu yang bekerja atau yang banyak di ranah publik atau yang sibuk atau gimana, itu kita bisa dengan logika pendekatannya, yaitu dengan menyampaikan berdasarkan penelitian dari ini di tahun ini, maka dinyatakan bahwa misalnya ya. Nah, dari situ mulai. Nah, dia akan tertarik kalau orang yang pendekatannya dengan logika. Kemudian bisa juga dengan dari referensi buku yang saya baca, atau bisa juga dari kata-kata motivasi misalnya. Dari kata-kata yang saya pernah dengar, nah, boleh. Teman-teman boleh hooknya seperti itu, boleh ya. Kemudian mainkan nada dan intonasi. Nah, ini yang kemarin yang perlu kita belajar sama-sama, kapan harus menekan, kapan harus santai, kapan harus lebih tegas.
Kalau pembukaan Assalamualaikum biasanya keras ya, tegas. Kemudian kalau yang terhormat masih tegas, mungkin ya agak santai dikit, agak turunin dikit. Kemudian baru lagi judul, misalnya judul materi atau sesi kita hari ini apa, naikkan lagi intonasinya. Kemudian untuk pesan-pesan penting, nah itu perlu kita lakukan intonasi, mainkan intonasi di situ. Jadi hari ini kita akan membahas bagaimana menyusun pesan agar mudah dipahami. Nah, tentunya Mbak-mbak dan besti-bestiku di sini sudah paham ya. Nah, itu udah turun lagi kan, nadanya nggak tinggi lagi. Kemudian nanti ada hal yang ingin saya tekankan lebih penting. Hari ini saya beranjak dari kata paham. Apa itu paham? Nah, yang pertama, pahami audiens. Nah, seperti itu. Nampak ya bedanya ya, teman-teman. Silahkan. Ini memang harus dilatih. Semakin sering kita ngomong, semakin kita paham di mana saya akan menekankan suara. Oke, sudah selesai untuk sesi yang kedua ini. Yang jelas jangan lupa pahami audiens, ambil satu pesan penting atau pesan utama yang ingin kita sampaikan, kemudian hidupkan dengan kata dan bahasa, atur struktur pesan, dan mainkan nada dan intonasi. Jangan lupa berdoa, jangan pernah lupa ya teman-teman, itu pesan saya. Apapun, sehebat apapun materi yang kita susun, kalau Allah tidak mengizinkan, bisa jadi kata-kata itu tidak bisa langsung keluar dengan indah, tidak bisa sampai ke hati audiens kita. Tapi kalau pesan sudah kita susun, kemudian latihan sudah, praktek sudah, insya Allah itu akan memudahkan lisannya mbak-mbak dan besti-besti untuk menyampaikan pesan. Ya Allah, jadikanlah setiap kata yang kami sampaikan sebagai kebaikan yang Engkau ridhoi, lembut di telinga dan menenangkan hati. Nah, itu doa yang saya titipkan pada pagi hari ini. Dan insya Allah kalau niatnya lillah, kata sederhana pun bisa menjadi dakwah. Oke, terima kasih. Saya Wince Susmira, izin pamit undur diri. Jika ada salah kata, salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.